Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bu Vera sebagai pembimbing guru mata pelajaran pendidikan agama dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Syara Dwi Rahmawati dari kelas 11-2. Dan di sini saya akan berpidato singkat tentang dosa meninggalkan sholat. Sholat merupakan ibadah paling utama bagi kita semua. Bahkan nanti di hari kiamat, yang paling pertama ditimbang adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka amal yang lain akan mengikuti baik. Tapi, jika sholat kita tidak baik, maka sebanyak apapun kita menyumbang harta untuk sedekah, sebanyak apapun kita membangun masjid yang megah lagi mewah, semua itu tidak akan ada gunanya. Maka, janganlah sekali-kali kita melalaikan sholat, meninggalkannya, apalagi sampai melupakannya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, pembeda antara orang Islam dan kafir hanyalah sholat. Orang yang sengaja dengan meninggalkan sholat adalah orang yang kafir secara terang-terangan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir terang-terangan. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu apa aja sih siksa meninggalkan sholat dengan sengaja? Dosa meninggalkan sholat fardu. Yang pertama, sholat subuh. 1 kali meninggalkan, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun, yang sama dengan di dunia 60.000 tahun. Yang kedua, sholat zuhur. 1 kali meninggalkan, maka dosanya sama dengan membunuh 1000 orang umat Islam. Yang ketiga, sholat asar. 1 kali meninggalkan, maka dosanya sama dengan menutup atau meruntuhkan Ka'bah. Yang keempat, sholat maghrib. 1 kali meninggalkan, maka dosanya sama dengan berzina dengan orang tua. Yang kelima, sholat isya. 1 kali meninggalkan, maka tidak akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tinggal di bumi atau di bawah langit, serta makan dan minum dari nikmatnya. Ada juga siksa di dunia orang yang meninggalkan sholat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mempersulitkan rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yang akan menghilangkan tanda atau cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan sholat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya. Siksa orang yang meninggalkan sholat fardu di dalam kubur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan kuburannya sesempit-sempit mungkin. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, kuburannya akan sangat gelap. Yang ketiga, disiksa sampai hari kiamat tiba. Siksa orang yang meninggalkan sholat fardu ketika menghadapi sakratul maut. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat akan menghadapi sakratul maut dalam keadaan hina. Yang kedua, meninggal dalam keadaan yang sangat lapar. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan yang sangat haus. Siksa orang yang meninggalkan sholat fardu ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat di hari kiamat akan dibelenggu oleh malaikat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya dengan kasih sayang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa-dosanya dan akan diazab sangat pedih di neraka. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat akan kewajiban kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin.
Teman-temanku yang seiman dan seperjuangan, marilah dari sekarang kita menjaga sholat kita, memperbaikinya, dan menjalaninya dengan sebaik-baik mungkin, agar kelak kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian pidato singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.